Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memberikan penjelasan mengenai monitor tabung hampa. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Fardal dan ada Dimas Resto Edma. Kami akan membahas mengenai apa itu monitor tabung hampa, sejarah dari monitor tabung hampa, bagian-bagian dari monitor tabung hampa, serta cara kerja dari monitor tabung hampa. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu monitor dan tabung hampa? Jadi, monitor itu adalah hardware komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Sedangkan tabung hampa atau tabung vakum adalah tabung kaca hampa udara yang dilengkapi oleh katoda sebagai elektroda negatif dan anoda sebagai elektroda positif yang diberi tegangan listrik. Katoda memiliki muatan negatif yang disebut elektron. Nah, si elektron inilah yang nanti akan digunakan untuk menghasilkan gambar di layar. Jadi, monitor CRT merupakan monitor yang menggunakan media tabung hampa dan sinar dari katoda untuk menghasilkan gambar di layar. Nah, kebanyakan orang menyebutnya dengan monitor tabung hampa. Selanjutnya akan dibahas mengenai sejarah monitor tabung hampa. Monitor tabung hampa awalnya ditemukan oleh seorang ahli fisika dari Jerman yang bernama Ferdinand Braun. Pada tahun 1897, ia berhasil menciptakan sebuah tabung katoda. Hasil ciptaannya ini diberi nama dengan Braun tube. Seorang asal Rusia yang bernama Vladimir Kozma-Zworkin, pada tahun 1929, ia mengembangkan monitor tabung hampa pertama yang digunakan untuk menerima siaran televisi. Akhirnya, IBM PC berhasil mengeluarkan monitor khusus untuk komputer dengan resolusi 80x25 pixel dengan kemampuan warna yang masih green monochrome. Akan tetapi, monitor ini sudah mampu menampilkan hasil yang lebih terang, lebih jelas, dan lebih stabil. Selanjutnya ada bagian-bagian dari monitor tabung hampa. Di sini terdapat 14 bagian dari monitor tabung hampa. Yang pertama itu ada deflection coil, di mana untuk menyesuaikan arah dari pancaran elektron yang telah ditembakkan. Kemudian ada electron beam, yang merupakan pancaran dari elektron yang telah ditembakkan. Yang ketiga ada focusing coil, di mana berfungsi untuk memfokuskan pertama kali saat elektron baru ditembakkan dari katoda. Bagian keempat ada fosfor, yaitu bagian yang menyala ketika terkena elektron. Yang kelima ada filamen, di mana berfungsi untuk memanaskan katoda sehingga katoda dapat menembakkan elektron. Yang keenam ada graphite layer. Yang ketujuh ada rubber gasket yang berfungsi untuk menghubungkan kabel listrik menuju ke anoda. Yang kedelapan ada katoda yang berfungsi untuk menembakkan elektron. Yang kesembilan merupakan body yang terbuat dari kaca. Yang kesepuluh ada layar. Kemudian ke-11 terdapat coil yoke yang terbuat dari besi, di mana merupakan tempat focusing coil berada. Yang ke-12 terdapat regulator untuk mengatur tegangan listrik. Semakin besar tegangan listrik, maka semakin kuat elektron yang akan ditembakkan, sehingga cahaya akan semakin terang. Yang ke-13 terdapat pin yang menghubungkan katoda. Dan yang ke-14 terdapat kabel untuk aliran listrik anoda. Gimana sih cara monitor itu bekerja? Nah, kan sebelumnya udah jelasin nih bagian-bagiannya. Nah, gimana caranya bagian-bagian tersebut berkoordinasi sehingga menghasilkan gambar di layar monitor kita? Berikut adalah animasi cara kerja monitor. Sinyal dari video card komputer masuk pada 3 pistol elektron di ujung monitor. 1 pistol untuk setiap warna, merah, hijau, dan biru. 3 warna ini dapat menciptakan ilusi dari semua warna yang muncul pada monitor. Kemudian heater dipanaskan, dan sinar elektron ditembakkan secara terus-menerus. Arah tembakannya diatur oleh sebuah magnitudo secara vertikal maupun horizontal ke arah layar, mulai dari sudut kiri atas layar, kemudian ke sudut kanan layar, lalu ke bawah, seperti mencetak dokumen. Yang terjadi pada saat elektron sampai ke monitor adalah senyawa kimia khusus yakni fosfor menempel pada bagian dalam permukaan monitor
Energi dari elektron membuat fosfor menyala merah, biru, atau hijau, tergantung pada tipenya. Semakin kuat tembakan elektronnya, semakin kuat pula fosfor tersebut menyala. Sebuah metal dengan lubang teratur mengarahkan elektron agar tepat mengenai fosfor. Ini disebut dengan shadow mask. Tembakan elektron ini terjadi setiap 60 kali per detik atau istilah teknisnya refresh rate 60 Hz. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.